Menurut kalian, apakah konsep seni itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Halo anak-anakku semua, bertemu lagi dengan saya Ibu Erwin Nursiskarani. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang KD 3.2, yaitu memahami konsep seni. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas antara lain 1. Sifat dasar seni. 2. Struktur seni. 3. Fungsi seni. 4. Cabang-cabang seni. Sebelum kita berlanjut dalam pembahasan ini, Ibu akan bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Menurut kalian, apakah konsep seni itu? Apakah seni tari? Apakah seni musik? Apakah seni teater? Atau seni rupa? Baik anak-anak, terlebih dahulu kita akan membahas tentang konsep seni. Istilah seni berasal dari kata sani, yang berarti pemujaan, pelayanan, donasi, permintaan atau pencarian dengan hormat dan jujur. Dalam bahasa Sangsekerta, kata seni disebut klipa yang berarti berwarna. Lanjut kita bahas tentang definisi seni. Seni adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia yang mengandung unsur keindahan dan mampu membangkitkan perasaan dirinya sendiri maupun orang lain. Lanjut kita ke definisi seni menurut para ahli. Menurut Ki Hajar Dewantara, seni adalah hasil keindahan sehingga dapat menggerakkan perasaan indah orang yang melihatnya. Menurut Aristoteles, seni adalah bentuk yang pengungkapannya dan penampilannya tidak pernah menyimpang dari kenyataan, dan seni itu adalah meniru alam. Menurut Sudarmaji, seni adalah segala manifestasi batin dan pengalaman estetis dengan menggunakan media bidang, garis, warna, tekstur, volume, dan gelap terang. Menurut Leo Tolstoy, seni adalah ungkapan perasaan pencipta yang disampaikan kepada orang lain agar mereka dapat merasakan apa yang dirasakan oleh pelukis. Sifat dasar seni yang pertama kreatif, kedua ekspresi, ketiga individualis, dan yang terakhir adalah keabadian. Penjelasan sifat dasar seni adalah sebagai berikut. Yang pertama, kreatif. Sifat kreatif dalam seni tercermin pada penciptaan hal-hal baru yang tidak dikenal sebelumnya. Contohnya, musik campur sari yang memadukan gamelan dengan musik modern. Yang kedua adalah ekspresi. Emosi yang berasal dari pengalaman hidup seorang seniman yang terpancar pada karyanya. Contoh, lagu Indonesia Menangis yang dibawakan oleh Sherina pada saat terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh, mampu membangkitkan emosi, simpati, dan empati yang mendalam pada diri penikmat seni dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Yang ketiga adalah individualis. Seni dihasilkan oleh seorang seniman dan karyanya bersifat individualistis, artinya memiliki kekhususan ciri dari seniman pembuatnya. Contoh, lagu-lagu ciptaan Iwan Fals terdengar berbeda dengan lagu-lagu ciptaan Ebit G.Ade. Lanjut yang keempat adalah universal. Seni bersifat universal,
Artinya seni tidak mengenal batasan waktu, bangsa, bahasa, dan lain-lain. Contoh, semua orang yang berlainan bahasa akan tertawa terbahak-bahak ketika melihat tingkah laku badut sirkus yang lucu. Yang terakhir ada keabadian. Karya seni dapat hidup sepanjang masa, melampaui usia seniman itu sendiri. Contohnya, lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman sampai saat ini masih tetap abadi dan diapresiasi masyarakat walaupun beliau telah wafat. Konsep seni dibagi menjadi 4. Yang pertama, seni sebagai hiburan. Kedua, seni sebagai ekspresi. Ketiga, seni sebagai media komunikasi. Dan keempat, seni sebagai imitasi. Yang pertama, seni sebagai hiburan. Dalam konsep pembelajaran, seni sebagai hiburan, pelaksanaan seni budaya dalam konteks pendidikan formal berfungsi sebagai penyeimbang antara pembinaan potensi, logika, etika, dan estetika. Yang kedua, seni sebagai ekspresi. Seni adalah ekspresi, merupakan proses ungkapan emosi atau perasaan di dalam proses penciptaan karya seni. Proses ekspresi bisa diaktualisasikan melalui media. Yang ketiga, seni sebagai media komunikasi. Salah satu hasil karya seni rupa yang sering kita jumpai dalam kegiatan komunikasi adalah poster media. Media ini dirancang dengan tujuan untuk memengaruhi masyarakat yang melihat karya tersebut. Yang keempat, seni sebagai imitasi. Seni sebagai imitasi maksudnya bahwa perkembangan seni merupakan bentuk tiruan yang ada di alam. Selanjutnya, konsep seni ditinjau dari aspek fisik, isi, estetika, dan nilai dijelaskan sebagai berikut. Pertama, aspek fisik. Seni, jika dipandang dari segi bentuk dan dimensinya, terdapat karya seni dengan 2 dimensi dan 3 dimensi. A. Pada karya 2 dimensi, suatu yang nampak datar juga mempunyai kesan-kesan volume, kedalaman, dan ruang. Namun, itu hanya tipuan pandang semata. Contohnya, seni lukis, seni grafis, seni ilustrasi, relief, dan sebagainya. B. Karya seni 3 dimensi. Disebut juga karya seni spasial, karena terdapat 3 dimensi yang harus benar-benar diperhatikan. Yang kedua, aspek isi. Aspek isi atau ideoplastik adalah ide atau gagasan atau tema atau makna yang disebut meaning dari bentuk karya seni. Yang ketiga, aspek estetik. Pada saat ini, mainstream dari penelitian estetika lebih melihat keindahan, bukan sebagai sifat dari objek itu sendiri, tetapi sebagai hasil sensasi atau interaksi antara persepsi dan objek. Berawal dari perbedaan pengertian keindahan, lahirlah 2 teori. Yang pertama, teori objektif. Menurut teori objektif, estetika adalah kesan yang terdapat pada suatu objek atau karya seni rupa dengan ciri-ciri, sifat, kualitas, keindahan yang dihasilkan dari kesatuan unsur seni yang digunakannya. Yang kedua, teori subjektif. Menurut teori subjektif bahwa suatu benda atau karya seni rupa dikatakan indah bila dapat menimbulkan perasaan puas, nikmat, kagum, dan indah menurut perasaan seseorang yang bersifat individual. 4. Aspek nilai menurut R.S. Taitz, karya seni memiliki 3 nilai. Yang pertama, nilai pakai adalah nilai ekonomi yang berkaitan dengan uang. B. Nilai kisah adalah nilai ideal yang bisa berupa nilai religius, normal, dan historis. Yang C. Nilai formal adalah nilai khiriah atau desain yang merupakan nilai intrinsik pada karya seni itu sebagai nilai seni. Selanjutnya kita bahas tentang proses kreasi seni
yang mempunyai ciri khusus antara lain unik, individual, ekspresif, universal, dan survival. Pertama, unik. Artinya sesuatu yang lain daripada yang lain yang belum pernah dibuat oleh siapapun sebelumnya, baik dalam hal ide, teknik, dan media. Yang kedua, individual. Individual atau pribadi artinya memiliki kekhususan ciri dari seniman pembuatnya yang berbeda dengan seniman lainnya karena perbedaan pandangan, penghayatan, pengalaman, dan teknik dalam membuat karya seni. Yang ketiga, ekspresif. Karya seni merupakan hasil curhatan batin berupa penjabaran dari ide, renungan, perasaan, atau pengalaman seniman. 4. Universal. Karya seni dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, bangsa, dan generasi karena adanya persamaan rasa estetik dan artistik. Kelima, survival. Nilai seni dalam suatu karya seni dapat dinikmati sepanjang masa karena nilai estetikanya bersifat konsisten. Yang terakhir dalam pembahasan kita kali ini adalah teori seni yang dibagi menjadi beberapa teori. Yang pertama, teori metafisika berasal dari filsafat Plato tentang keindahan dan seni. Teori ini bertumpu pada pendapat Plato tentang kenyataan ilahi sebagai realita ideal yang paling sempurna dan abadi. Kedua, teori psikologis atau teori psikoanalis menyatakan bahwa seni lahir sebagai sarana pemenuhan keinginan-keinginan bawah sadar. Yang ketiga, teori bentuk. Sering juga disebut teori formalistik. Pendapat ini didukung oleh Cliff Bell pada tahun 1891 sampai 1964. Penulis seni berkebangsaan Inggris yang berpendapat, in outline, formalist approaches to art emphasizes the appearance and composition of the artwork, its form, rather than its narrative or content, bahwa seni mempunyai bentuk yang bermakna atau significant form. Yang keempat, teori ungkapan. Teori ungkapan atau ekspresi bertumpu pada teori bahwa seni adalah ungkapan perasaan manusia atau art is an expression of human feeling. Selanjutnya, yang kelima adalah teori organis. Teori organis seni lebih menekankan kesatuan, artinya ada keterkaitan antara unsur-unsur seni yang menciptakan keutuhan yang tidak hanya sekedar penjernihan dari unsur-unsur pembentuknya, sehingga selalu dalam kaitan internal dengan unsur-unsur yang lain, tidak terlepas pula dari keseluruhannya. Yang terakhir adalah otonomi seni. Teori otonomi seni memiliki arti bahwa seni tidak perlu mengabdi pada sesuatu apapun di luar dirinya seperti pertimbangan moral, politik, sosial, dan agama. Sekian pembahasan kita kali ini. Pembahasan selanjutnya akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.